bersama Ustaz ini izin saya akan menjelaskan hakikat manusia. Hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri yang secara prinsip bukan hanya garis yang membedakan manusia dengan hewan. Wujud sifat hakikat manusia yang pertama itu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, yang ketiga itu patah hati, kemampuan bertanggung jawab, moral, ya, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Yang terakhir itu kemampuan menghayati kebahagiaan. Dimensi hakikat manusia, dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, yang keempat itu dimensi kesosialan, yang terakhir itu dimensi keberagaman. Pengembangan dimensi hakikat manusia, dimensi pengembangan yang utuh, dimensi pengembangan yang tidak utuh. Kesimpulan materi hakikat manusia, pengembangan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, ataupun kepuasan batiniah, tetapi juga seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat, bertanggung jawab, atau rasa keadilan, melainkan keselarasan, keserasian, keseimbangan antara keduanya sekaligus. Itu adalah sosok manusia Indonesia seutuhnya. Pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidik. Pengertian pendidik, batasan tentang pendidikan seperti sifat sasaran, yaitu manusia mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Pendidikan sebagai proses informasi budaya, pendidikan sebagai proses pembentuk pribadi, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, definisi pendidikan menurut GBHN. Yang kedua, tujuan dan proses pendidikan. A. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. B. Proses pendidikan menurut kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga itu konsep pendidikan sepanjang hayat, PSH. Dorongan belajar sepanjang hayat itu terjadi karena dirasakan sebagai kebutuhan setiap orang butuh untuk mempertahankan hidup dan kehidupan dalam menghadapi dorongan-dorongan dari dalam dan tantangan alam sekitar. Kegiatan mendidik diri setiap saat sepanjang hidup itu selalu merupakan kebutuhan terlepas dari hasilnya. PSH bertumpu pada keyakinan bahwa pendidik itu tidak identik dengan persekolahan. PSH merupakan sesuatu proses bersinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. Alasan mengapa PSH diperlukan, yang pertama itu rasional, alasan keadilan, alasan ekonomi, alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peran keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kegiatan dengan perkembangan iptek. Alasan perkembangan iptek, alasan sifat pekerjaan, implikasi pendidikan sepanjang hayat. B. Unsur-unsur pendidikan, yang pertama itu satu peserta didik, yang kedua pendidik, yang tiga interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik, yang keempat itu materi atau isi pendidik, yang kelima konteks yang mempengaruhi pendidik. C. Pendidikan sebagai sistem, yang pertama itu pengertian sistem, yang kedua komponen dan saling hubungan antara komponen dalam sistem pendidik, yang ketiga hubungan sistem pendidik dengan sistem lain dan perubahan kedudukan dari sistem, yang keempat pemecahan masalah pendidik secara sistematik. Kesimpulan, pendidik dan unsur-unsur pendidik, semua masalah tersebut satu sama lain saling
berkaitan dengan hubungan. Materi yang ketiga, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan, pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar masyarakat dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidik nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Perkembangan masyarakat beserta kebudayaannya sekarang ini makin mengalami percepatan serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Karakteristik negara berkembang sebagai ciri masyarakat masa depan, kecenderungan globalisasi, perkembangan IPTEK 01, 03, pengantar ilmu pendidikan, 02, perkembangan harus komunikasi yang semakin padat dan cepat, peningkatan layanan profesional. Yang keempat, bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat. Bidang iptek, bidang ekonomi, bidang lingkungan, bidang pendidik. Materi 4, pengertian fungsi dan jenis lingkungan dan pendidik. Pengertian lingkungan pendidik, Muhammad Surya, 2004. Lingkungan ada segala hal yang merangsang individu sehingga individu turut terlibat dan mempengaruhi perkembangannya. Data juga diartikan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat. Pusat pendidikan, keluarga, lingkungan pendidik yang pertama dan utama utama kama sebelum manusia mengenal pendidikan lain, keluargalah yang sesudah ada sekolah. Depdiknas 2003 dalam KBBI, sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran masyarakat. Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi dalam suatu sistem adat istiadat tertentu secara kontinu. Fungsi pendidikan, Noeng Muhajir dalam Muhammad Qasim 2021, pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut: menumbuhkan kreativitas subjek didik, memperkaya khazanah budaya manusia, menyiapkan tenaga kerja produktif. Timbal balik dari pusat pendidikan, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Kesimpulan, pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidik yang dikenal sebagai pusat pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.